Saya dan Liu Ruyan muncul di program wawancara. Ketika dia ditanya apakah sebagai duta kampanye anti penipuan pernah ditipu oleh siapapun, dia tersenyum dengan penuh kepuasan dan berkata, dengan jaminan kepala saya, tidak ada yang bisa menipu saya. Saya menanggapi dengan senyum sinis, mengeluarkan ponsel dan menampilkan kode pembayaran, mengatakan, Guru Liu, transferkan 100.000 kepada saya akan membelikanmu sesuatu. Liu Ruyan sambil memindai kode pembayaran bertanya, sudah ditransfer? Apa yang ingin kamu belikan padaku? Saya tersenyum dan berkata, aku akan menghabiskan uangmu untuk memberi pelajaran. Saya dan Liu Ruyan keduanya adalah duta kampanye anti penipuan. Namun penilaian netizen terhadap kami berdua sangat terpecah. Tidak ada yang lain. Mereka semata-mata menilai berdasarkan penampilan. Saya terlihat bodoh. Terlihat seperti orang baik yang selalu ramah. Artinya mudah ditipu. Sedangkan Liu Ruyan berbeda. Dia adalah seorang jenderal cantik yang cerdik, berani, dan sangat menawan. Di sana, tidak perlu melakukan apapun. Terlihat seakan-akan dia memiliki 800 mata hati. Dari penampilan, para penipu harus menghindarinya. Lalu mereka bertemu dengan saya, si korban besar. Karena itu, mereka semua mengatakan bahwa saya adalah materi ajar kampanye anti penipuan. Sedangkan Liu Ruyan adalah duta kampanye anti penipuan yang sebenarnya. Saya merasa tidak puas. Bagaimana mereka bisa menilai orang hanya dari penampilan? Saya harus mencari kesempatan untuk menghilangkan kesalahpahaman ini. Jadi ketika program wawancara mengundang saya langsung setuju. Pada hari perekaman acara, saya sengaja mengganti pakaian menjadi seorang eksekutif bisnis. Kacamata berbingkai emas, setelan jas mewah. Berencana menghilangkan label bagian bagus dari penampilan saya terlebih dahulu. Saya bertemu Liu Ruyan di belakang panggung yang sedang menelepon. Dengan jarak 23 meter, saya sesekali mendengar 1 atau 2 kalimat. Ekspresinya agak serius. Jari-jarinya yang diletakkan di atas lutut sesekali mengetuk ringan. Mungkin tatapannya terlalu lama menempel padanya. Dia tampaknya menyadarinya. Dia pun mengangkat mata menatap ke arah saya. Dia melambaikan jari ke arah saya, meminta saya mendekat. Aku tetap berdiri di tempat. Dia menggerutu dan berkata beberapa kalimat ke telepon, lalu menutup telepon. Kemudian dia melangkah dengan langkah santai mendekat. Dia menatapku selama 2 detik. Dengan nada menjengkelkan, dia berkata, Yo, Heqiang, kau hari ini memilih jalur elit. Aku berkeliling khusus, menanyakan apakah kakaknya tampan. Dia menilai dengan serius, mengamati dari atas ke bawah. Setelah beberapa saat, dia berkata serius, penampilanmu bagus, tapi sayangnya kamu bertemu denganku. Aku benar-benar tidak perlu menanyakannya. Acara sudah mulai. Segmen pertama meminta para tamu menyebarkan pengetahuan umum. Datang duta anti merokok, duta kampanye anti narkoba dan duta penyelamatan satwa liar, dan lain-lain. Aku dan Liu Ruyan hadir sebagai duta anti penipuan untuk menyebarkan pengetahuan tentang penipuan. Urutan wawancara berada di bagian akhir. Para duta sebelumnya menjawab pertanyaan dengan sempurna. Selain pengetahuan yang mereka promosikan, tidak ada sedikit pun kebocoran urusan pribadi. Hal ini membuat ketika giliran kami, cahaya di mata pembawa acara sudah memudar. Dia perlahan menyerah berjuang. Dia mengikuti alur, menanyakan kepada kami berdua beberapa pengetahuan tentang anti penipuan. Akhirnya menanyakan kepada Liu Ruyan. Bu Liu begitu menguasai pengetahuan anti penipuan. Pasti sulit baginya untuk tertipu. Aku penasaran apakah Bu Liu pernah tertipu secara pribadi. Dia tersenyum lebar, dengan wajah penuh kepuasan. Tidak, bagaimana mungkin ada yang bisa menipuku? Mataku bersinar. Kupikir kesempatan datang. Aku mengeluarkan ponsel dan menampilkan kode pembayaran. Kataku, Bu Liu, transferkan 100.000 kepadaku. Aku akan membelikan sesuatu untukmu. Liu Ruyan sambil memindai kode pembayaran bertanya, sudah ditransfer? Kamu mau beli apa untukku? Aku tersenyum. Kataku, beli saja pelajaran. Semua orang di tempat itu tertawa terbahak-bahak. Liu Ruyan terkejut sejenak, lalu cepat pulih. Dia tersenyum tipis. Dengan ekspresi puas di wajahnya, dengan lembut dia berkata, sayang, uang jajan habis. Jujur saja, kita siapa bagi siapa? Aku menatapnya dengan terkejut. Sial, orang jalang ini membuat tren panas. Aktris terpopuler, hubungan rahasia terungkap. Liu Ruyan dan Heqiang berpacaran, 100.000 tanpa mengeluarkan uang.
Liu Ruyan dan He Qiang memang sangat memanjakan. Melihat istilah-istilah tren ini, paru-paruku hampir meledak. Apa ini semua? Aku dan Liu Ruyan berpacaran, rugi. Netizen memang kreatif. Aku dan dia adalah musuh bebuyutan. Cukup dekat. Saat masih bayi, dia mengandalkan tubuhnya yang lebih besar. Merebut botol susuku. Bahkan menjadikan tubuhku sebagai kasur, berbaring di atasku. Aku memercikan kencing ke seluruh tubuhnya. Saat di sekolah dasar, dia melempar Rubik's Cube yang dikirimkan adik perempuan kelas sebelah kepadaku. Aku memakan semua coklat yang seorang anak laki-laki dari kelas sebelah kirimkan kepadanya. Di SMP, dia menyerahkan rapor rahasiaku kepada orang tuaku, menyebabkan seluruh liburan musim panasku harus ikut les tambahan. Aku menemukan komik yokai rahasia miliknya, lalu memberikannya kepadanya. Dia berhasil masuk kelas les seni palsu. Saat SMA dan kuliah, dia mengancam gadis cantik yang mengirim surat cinta kepadaku. Dia memotong sendiri peluang cintaku, dan lain-lain. Sejak kecil hingga dewasa, kami berdua saling menyakiti satu sama lain. Dendam yang terkumpul lebih besar daripada saldo rekening banku. Hal-hal buruk yang kami lakukan satu sama lain. Jika sampai ke bawah, pasti harus digoreng di dalam minyak ratusan kali. Mungkin saja kami bisa menjadi pasangan gorengan di bawah sana. Mungkin dapat kerja lagi di dunia bawah, semacam itu. Ngomong jauh-jauh. Intinya, kami berdua tidak mungkin selesai hanya dalam satu malam. Penggemar di Weibo mengedit klip kami yang pernah muncul bersama menjadi sebuah mikrofilm. Suasana dan filter yang samar itu, aku hampir mempercayainya. Netizen pun berkomentar. Mereka tertarik. Ini tidak masuk akal. Untuk membersihkan hubungan, aku turun langsung untuk meluruskan. Guru Liu sangat cantik, tapi bukan tipe yang aku suka. Kami hanya rekan kerja biasa, tidak akrab. Biarkan saja orang-orang menggemari pasangan kami. Jangan menjadikannya nyata. Weibo baru saja diposting. Liu Ruyan langsung membagikannya. Dia menanyaku, kamu suka tipe apa? Manajerku, Yao kakak, menonton. Selama itu terasa tidak baik. Dia berpikir keras. Memutuskan mengirimku ke reality show kencan. Kata aslinya begini, Liu Ruyan, gadis ini jelas seorang ratu laut. Kamu belum pernah berpacaran, mudah tertipu olehnya. Aku mengirimmu ke reality show kencan, untuk membuka wawasan. Reality show kencan apa itu? Aku berargumen dengan logis. Kak Yao, kamu salah paham. Aku tidak ada apa-apa dengan Liu Ruyan, dan tidak akan ada apa-apa. Tenanglah, tidak ada yang paling baik. Tapi kamu juga harus pergi ke program kencan. Lalu aku benar-benar dikirim ke komik Yao. Ini adalah acara realitas kencan interaktif yang disiarkan secara langsung. Memilih saat gosipku sedang memuncak. Mereka resmi mengumumkan daftar tamu. Aku baru saja menikah. Lalu langsung ikut program kencan. Netizen terkejut. Kak, kamu supaya kami percaya kamu benar-benar single. Kamu memang berusaha keras. Aku percaya, tidak cukup. Kamu ikut program kencan. Bagaimana aku bisa mendukungmu? Bagaimana bisa tanpa kata? Menangis seperti bangau. Tidak bersuara pada akhirnya menjadi penyakit. Ada juga netizen yang tidak menyerah. Aku akan memberi suara kepada tim produksi. Aku akan melindungi CP-ku. Acara belum tayang. Popularitasnya tetap tinggi. Wajah sutradara hampir tertawa sampai pecah. Pada hari Senin, acara resmi mulai syuting. Aku bangun pagi-pagi dan bergegas ke lokasi. Acara dijadwalkan berkumpul selesai pada pukul 9. Saat aku tiba, tepat jam 8:30, di lokasi sudah ada tamu yang datang lebih awal menunggu. Setelah menyapa mereka, aku langsung mencari tempat duduk, menunggu sampai pukul 9 tepat. Semua menyadari satu tamu tidak hadir. Penyanyi Han Li yang berada di urutan pertama daftar. Di kolom komentar ada yang bertanya, bukankah dikatakan Han Li juga akan datang? Kenapa belum terlihat? Mungkin dia terlambat. Sebelumnya dikatakan selesai berkumpul pada pukul 9. Tidak mungkin. Keluarga Han Li sangat memperhatikan waktu. Selalu datang lebih awal. Tidak pernah datang terlambat. Ada juga yang mengajukan pertanyaan. Pembawa acara tersenyum menjelaskan. Guru Han Li sudah menghubungi tim produksi kami pagi ini. Dia mengatakan ada urusan mendadak yang harus ditangani. Jadi tidak bisa datang. Jadi jangan khawatir. Untuk mengisi kekosongan tamu, tim produksi kami mengundang seorang tamu misterius. Silakan tebak siapa tamu misterius itu. Jika menebak dengan benar, ada hadiah. Mendengar ada hadiah. Mata para tamu bersinar.
Shen Yuchu mengangkat tangan. Permisi, ada petunjuknya. Pembawa acara tersenyum. Saya bisa memberi petunjuk kepada kalian. Dia pernah menjadi aktor teater dan pernah memenangkan kompetisi piano. Setelah mendengar petunjuk, para tamu kebingungan. Jelas tidak ada yang tahu apa-apa. Namun saya merasakan getaran di hati. Apakah ini menggambarkan Liu Ruyan? Dia pada usia 19 tahun sangat menyukai teater dan pernah menjadi aktor teater selama 1 tahun. Dia pada usia 12 tahun memenangkan kejuaraan piano tingkat kota. Namun sejak debutnya, dia tidak pernah mengungkapkan dua hal itu di depan kamera. Selain itu, setelah Liu Ruyan debut, identitasnya sebagai putri keluarga Liu tidak pernah terungkap. Bagaimana mungkin dua hal itu terungkap? Saya menundukkan kepala, menekan dugaan dalam hati. Zhong Chufu berpikir sejenak. Dia berkata dengan ragu, apakah itu camouflage? Feng Yuan mencoba. Apakah itu Taironan? Aku rasa itu bukan Shang Yanyan. Bai Ningbing juga pernah berperan sebagai aktor teater dan pianis. Mungkinkah para tamu satu persatu menyebutkan pilihan yang mereka duga? Namun pembawa acara terus tersenyum sambil menggeleng menolak. Itu sangat membingungkan. Aku berpura-pura bingung meski sudah mengerti. Diam-diam duduk di sudut, tak berani berbicara. Kupikir jika aku tidak bersuara, tak ada yang akan memperhatikan aku. Semuanya memang harus cerdik. Saat aku mengangkat kepala, pandangan pembawa acara menatapku. Dia seperti merekrut relawan secara paksa. Dia tidak sabar menanyai aku. He Qiang, aku melihat ekspresimu sepertinya sudah ada target pilihan. Siapa itu? Pandangan para tamu langsung tertuju ke arahku. Wajah mereka penuh rasa ingin tahu. Kamera pun langsung mengarah padaku. Aku berpikir sejenak, ingin bermain licik, menyebutkan secara sembarangan seorang artis perempuan. Ternyata pembawa acara seolah tahu apa yang kupikirkan. Dia bersuara mengingatkan tamu lain bahwa mereka tidak tahu. Namun He Qiang, kamu pasti bisa menebak siapa tamu misteri itu. Kamu berkata seolah-olah menyebut nama langsung. Apa bedanya? Tidak mengherankan. Komentar di layar sudah mulai berisik gila. Aku rasa aku tahu siapa tamu misteri itu. Hehehe, aku juga sudah tahu. He Qiang pasti bisa menebak. Berteriak, He Qiang, jangan sembunyi lagi. Kita semua sudah tahu. Menghindar lagi sepertinya tidak ada gunanya. Aku terpaksa mengumpat diri dan berkata, aku menebak mungkin itu Liu Ruyan. Mata pembawa acara melengkung tersenyum. Benar, He Qiang menebak dengan tepat. Tamu misteriusnya adalah Liu Ruyan. Sekarang kami mengundang Guru Liu untuk melihat ke arah pembawa acara. Liu Ruyan melangkah masuk dengan kaki indahnya. Wajahnya selalu dengan senyum santai. Masih tampak familiar. Komentar layar menjadi gila. Benar-benar Liu Ruyan. Dia membuat pengecualian. Dia membuat pengecualian demi He Qiang, mengorbankan pasangan CP saya yang seperti bangau tanpa wajah. Liu Ruyan tidak pernah muncul di acara hiburan apapun. Ini memang pertama kalinya baginya. Tapi kalau soal membuat pengecualian untukku, aku merasa itu agak berlebihan. Dia datang mengacaukan hubungan asmaraku, hampir cukup. Tapi tidak ada yang akan mempercayai kata-kataku. Bahkan akan dianggap keras kepala. Sekarang aku punya keluh kesah yang tak bisa diungkapkan. Capek. Mari menyerah saja. Setelah Liu Ruyan selesai memperkenalkan diri, acara resmi dimulai. Tim produksi agar hubungan antar tamu cepat memanas. Permainan yang disiapkan semuanya membutuhkan kerja sama berpasangan. Babak pertama, para tamu dibagi pasangan berdasarkan pilihan barang. Para tamu perempuan memilih barang yang disediakan tamu laki-laki. Barang yang dipilih menentukan pasangan dengan tamu laki-laki tersebut. Semua barang dipilih saat diinjak. Sutradara menanyakan barang yang kami ambil. Dengan cepat, staf mengangkat barang-barang ke atas. Ditempatkan secara acak di atas meja. Dari kiri ke kanan, pertama sebuah kalung liontin ikan kecil, sebuah gelang Cartier, dan sekantong kaki bebek duck fly serta lainnya. Saat melihat jelas barang terakhir, seluruh ruangan menjadi hening. Bahkan komentar layar hening sejenak, lalu perlahan muncul tanda tanya. Semangatnya meningkat. Aku melihat bebek terbang. Sudah di televisi. Apakah cakar bebek itu boleh muncul di saat seperti ini? Jujur saja, aku tiba-tiba sangat ingin tahu milik siapa cakar bebek itu. Pertanyaan yang bagus. Para tamu di lokasi juga penasaran. Pembawa acara tersenyum kering 2 kali. Dengan profesional, memulai proses Qi. Para tamu wanita dapat mulai memilih barang. Sebelum memilih, hadiah yang didapat He Qiang, yang menebak tamu misterius tadi,
adalah dapat memilih barangnya sendiri. Apakah merek terkenal? Aku segera menggelengkan kepala. Tidak bisa menolak. Biarkan saja takdir. Kalau begitu, para tamu wanita bisa memilih. Feng Yuan. Dia pertama kali memilih gelang Cartier itu. Shen Yuchu ragu antara cakar bebek dan kalung, tak dapat memutuskan. Dia bimbang sejenak. Dia menoleh dan berkata kepada Liu Ruyan, "Saudari Liu, bagaimana kalau kamu pilih dulu?" Liu Ruyan. Dia mengangguk, tidak bersikap sopan, lalu maju. Aku dengan gugup melihat tangannya yang terulur. Berdoa dalam hati agar Liu Ruyan cepat pergi. "Liu Ruyan, jangan nakal." Saat sangat gugup, tangan Liu Ruyan berhenti di atas kalung. Aku menghela napas lega. Sementara di sampingku, Cao Sukun tersenyum puas. Ketika aku mengira semuanya sudah selesai, Liu Ruyan menatapku dan tersenyum. Lalu tanpa peringatan, dia mengambil cakar bebek di sebelah. Shen Yuchu mengambil kalung itu. Sekarang para tamu pria dapat mengklaim barang mereka. Zhong Chufu dengan senang hati berjalan ke samping Feng Yuan. Terlihat kedua belah pihak sangat puas. Cao Sukun tampak sedikit kaku saat tersenyum. Saat lewat, dia menabrakku. Aku menghela napas. Menyumpahi Liu Ruyan sebagai sumber bencana. Semua orang di industri tahu bahwa Cao Sukun menyukai Liu Ruyan. Sayangnya, perasaannya hanya pada bunga yang indah. Aliran air tak memiliki niat. Jika Liu Ruyan tidak datang, syukurlah dia datang. Dia benar-benar menjadi pemicu konflik. Sejak aku tahu acara ini ada Cao Sukun, aku sudah menyiapkan mental, berusaha menghindari interaksi dengannya. Tapi ternyata tak bisa menghindar. Dengan pasrah, aku berjalan ke sisi Liu Ruyan. Sambil pembawa acara mengumumkan aturan putaran pertama di depan, aku diam-diam di tempat yang tak terjangkau kamera. Liu Ruyan di menara mengangkat alis, menutup mulut sambil tertawa. "Tidak heran, kamu terlalu jelas." Aku menatapnya tajam. "Kau memang sengaja. Siapa yang akan memilih kaki bebek?" Dia menatap dengan wajah tak bersalah. "He Qiang, kita berdua tumbuh bersama. Kau tidak suka memakai perhiasan. Aku tetap tahu. Lagi pula, bintang pria yang selalu membawa camilan di saku. Mungkin hanya kamu saja." Saat sutradara bertanya, aku hanya memiliki 1 bungkus kaki bebek di saku. Aku langsung memberikannya. Bagaimana aku tahu itu akan menjadi kesalahan di segmen ini? Putaran pertama permainan bertujuan mencairkan suasana bagi para tamu. Dijadwalkan memeluk orang sambil melewati rintangan untuk mengangkut air. Mendekati waktu makan siang, kebetulan, para tamu mendapatkan makanan dengan menyelesaikan permainan. Aturannya, tamu pria memeluk tamu wanita yang memegang wadah berisi air di kepala melewati rintangan. Sampai di garis finish, siapa yang masih memiliki lebih banyak air menang. Ini bukan cara mencairkan suasana. Ini malah menguji mental, ya. Ini sudah terlalu jauh. Tidak ada tamu yang menyangka sutradara akan begitu agresif sejak awal. Mereka semua agak malu. Namun ketika memikirkan bahwa makan siang masih menunggu di garis finish, mereka langsung bersemangat kembali. Setelah berpakaian rapi, setelah host memberi perintah, para tamu pria mengangkat tamu wanita dan berlari keluar. Permainan ini cukup menguji kebugaran fisik para tamu pria saat melewati rintangan pertama. Semua tampak cukup santai, air hanya sedikit tumpah. Pada rintangan kedua, harus memeluk orang sambil melewati sebuah lereng. Cao Sukun tersandung secara tidak sengaja, hampir terjatuh. Hal itu langsung membuat setengah air di atas kepala Shen Yuchu tumpah. Zhong Chufuzu dan aku berhasil melewati rintangan dengan lancar. Rintangan terakhir adalah memeluk orang sambil membungkuk melewati tiang. Yang paling menguji adalah kekuatan pinggang para tamu pria. Liu Ruyan tiba-tiba teringat pada pinggangku. Dia pernah cedera saat syuting. Setelah diam beberapa detik, dia berkata dengan halus, "Aku juga tidak terlalu lapar. Bagaimana kalau kita menyerah saja?" Aku menatap Liu Ruyan selama beberapa detik. Dengan nada kesal, "Kenapa kamu khawatir padaku?" Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Kamu terlalu berlebihan. Aku takut kamu akan menjatuhkan aku." Aku terdiam sejenak, mengangkat alis, lalu tersenyum dan berkata, "Tenang saja, kalau terjatuh, masih ada. Aku akan menahanmu. Tidak akan terjatuh menimpamu." Dia bersuara pelan, "Itu lebih baik, agar aku bisa fokus melewati tiang." Liu Ruyan tidak berkata apa-apa, namun di dalam hatinya, ia sedikit tergerak. Sungguh, ia agak khawatir. Untungnya, aku hanya setelah melewati tiang. Gerakanku agak berlebihan.
menyebabkan tubuhku agak tidak stabil. Namun aku cepat bereaksi, berlutut satu lutut dan menahan diri. Akhirnya tim pemenang adalah aku dan dia. Hadiahnya adalah makan malam seafood yang disiapkan oleh tim produksi. Peringkat kedua adalah Jong Chufu. Mereka mendapatkan ikan bakar dan mie tebal dengan bakso ikan. Peringkat ketiga adalah tim Chow Sukun. Hanya mendapatkan bubur sederhana dan lauk kecil. Setelah mendapatkan persetujuan Liu Ruyan, aku mengundang tamu lain kembali. Meja ini terlalu banyak untuk kami berdua saja. Apakah kalian bersedia membantu kami menanggungnya? Jong Chufu dan Feng Yuan keduanya berkepribadian terbuka. Mereka dengan tulus setuju tanpa berpura-pura. Baiklah, Shen Yuchu juga dengan senang hati mendekat. Kalian benar-benar orang baik. Terima kasih telah memberiku pengalaman menjadi juara pertama. Hanya Chow Sukun yang tidak memberi respons. Aku mengerutkan bibir. Aku mengundang kembali Chow Sukun. Apakah kamu mau ikut makan bersama kami? Wajah Chow Sukun tampak agak tidak enak. Dia menatap Liu Ruyan dengan ragu ingin berkata. Pandangan matanya memancarkan cinta tanpa disembunyikan. Meskipun tidak mengucapkan sepatah kata pun. Namun maksudnya sudah jelas. Komentar di layar pun bergejolak. Chow Sukun sungguh romantis. Dia ingin Liu Ruyan mengundangnya, kan? Tiba-tiba aku ingin melihat mereka berdua bersama. Padahal aku mencintainya. Namun harus menahan diri. Bukankah ini kisah cinta yang menyiksa? Aku baru di sini. Sedikit kebingungan. Bagaimana tiba-tiba jadi He dan Liu? Lalu tiba-tiba jadi Chow, He, Liu. Apakah ini Wei Wu Yifeng? Kami, Chow Sukun, sudah menyukai Liu Ruyan sejak 5 tahun lalu. Kalau bukan He Qiang yang menyela, mungkin mereka berdua sudah bersama. Astaga! He Qiang itu bukan orang ketiga yang memutuskan hubungan orang lain. Kenapa tim produksi masih mengundang orang seperti itu? Aku sudah lama ingin mengatakannya. Tim produksi terlalu memaksakan. Jelas ada skrip yang memaksa pasangan. Ini taktik lama dalam industri hiburan. Mungkin perusahaan memaksa Liu Ruyan dan He Qiang untuk berpura-pura berpasangan. Komentar di layar semakin berlebihan. Aku mengangkat kepala menatap Liu Ruyan. Dia menundukkan pandangan sambil memegang tisu basah. Dengan serius mengelap jari telunjuknya, tidak menatap Chow Sukun sama sekali. Wajah Chow Sukun pucat, mata merah menatapku, dengan nada agak keras. Tidak perlu, aku kalah, jadi harus mematuhi aturan untuk makan, yang seharusnya aku makan. Ini menandakan aku melanggar aturan, mengundang orang lain. Aku mengumpat pelan, mau makan atau tidak, dengan nada tenang. Bagus sekali, kalau begitu, aku tidak akan memaksamu. Lalu berkata kepada Jong Chufu dan yang lain, silakan makan semua. Membuang makanan itu memalukan. Makan lebih banyak. Wajah Chow Sukun memucat hijau. Dengan marah, ia berbalik duduk di meja yang ada bubur sederhana dan lauk, sambil menikmati hidangan laut mewah dengan riang. Sementara bubur sederhana terasa sepi dan muram. Kedua sisi itu menjadi kontras yang jelas. Sekarang komentar penonton menjadi lebih seru. He Qiang, bukankah kamu sengaja mengganggu kami? Chow Sukun, ini bullying, kan? Memimpin mengisolasi kami? Kun, sungguh menyedihkan. Orang yang disukai direbut, dihina, dan harus menahan rasa marah diam-diam. He Qiang, bajingan ini. Penggemar saya langsung berhenti mendukung. Orang di atas, jaga mulutmu. He Qiang II sudah mengundang Chow Sukun, tapi dia sendiri menolak dengan sikap dingin. Apa urusan He Qiang II? Jangan pakai dua kata itu sembarangan. Sering-sering menuduh orang bullying atau mengisolasi siapa. Ada bukti? Cuma ngomong sembarangan. Komentar penonton berdebat tanpa henti. Rating siaran langsung meningkat tajam. Jumlah penonton terus naik. Wajah sutradara tersenyum lebar. Setelah istirahat siang, dimulai ronde permainan baru. Rencana semula adalah pergi ke pertanian untuk memetik buah. Namun siang tiba-tiba hujan deras. Sampai istirahat siang berakhir, tidak ada tanda-tanda berhenti, bahkan hujan semakin deras. Tim produksi terpaksa membatalkan rencana, berubah menjadi aktivitas dalam ruangan. Sutradara tiba-tiba terinspirasi, memutuskan permainan dipilih lewat voting penonton. Akhirnya permainan dengan suara terbanyak adalah Truth or Dare. Pertanyaan dan tantangan diambil secara acak dari komentar. Di ronde pertama, yang dipilih adalah Feng Yuan. Dia memilih pertanyaan truth dari komentar. Apakah kamu pernah berbicara dengan Xie-hanmu? Xie-hanmu adalah pemeran utama wanita dalam drama Feng Yuan. Saat itu, berita tentang mereka yang berpura-pura menjadi nyata menyebar dengan heboh.
namun tidak ada yang memberi respons. Feng Yuan terdiam sejenak. Ia menjawab dengan serius, mengatakan bahwa komentar layar sudah memanas. Namun hanya satu pertanyaan yang dapat diajukan setiap kali. Giliran kedua jatuh pada Shen Yuchu. Ia juga memilih pertanyaan truth. Kenapa kamu dan Xiao Rongyu berpisah? Setelah pembawa acara mengucapkan pertanyaan itu, suasana di lokasi menjadi agak canggung. Shen Yuchu dan Xiao Rongyu memulai karier mereka sebagai satu grup. Namun 3 tahun lalu mereka tiba-tiba mengumumkan pembubaran. Mereka bahkan saling memblokir satu sama lain. Saat bertemu sekarang, suasana masih tegang seperti pedang bersilang. Satu kata yang tidak cocok, mereka langsung berkelahi, penonton sekalipun tidak berani menanyakannya. Mereka berani, Shen Yuchu. Senyumannya menghilang. Ia mengeluarkan 2 kata dengan suara kaku. Pembawa acara pria itu tampak tajam mengamati. Lalu ia cepat memulai ronde berikutnya. Detik sebelumnya aku masih senang menonton drama. Detik berikutnya aku langsung mendapat keuntungan. Aku teringat pertanyaan-pertanyaan 2 ronde sebelumnya. Aku dengan tegas memilih tantangan. Tapi aku masih meremehkan penonton. Harus memilih salah satu tamu perempuan di lokasi untuk berciuman selama 3 menit. Tidak ada yang cocok untuk dipilih. Aku langsung memutuskan. Aku menerima hukuman. Sambil meminum jus pare pahit, aku diam-diam bersyukur. Tim produksi bahkan menambahkan komentar manusiawi yang menyatakan kekecewaan mereka padaku. Hai Qiang, kamu tidak bisa. Aku sudah menyiapkan semuanya untukmu. Kamu malah menjadi pengecut. Ini adalah kesempatan bagi paket fans mencolok CP-ku. Hai Qiang dan Qing Liuruan, kamu menyerah begitu saja. Aku berterima kasih kepada kalian. Mendapatkan pengalaman memenangkan hadiah. Aku langsung terlibat. Semangat 12 tidak berani melenceng sedikit pun. Melihat mulut botol mengarah ke Cao Sukun, lalu perlahan berhenti. Aku langsung menghela napas lega. Pembawa acara membacakan pertanyaan. Apakah kamu pernah operasi plastik? Pertanyaan yang meledak membuat ekspresi Cao Sukun kaku sesaat. Namun dia cepat menyesuaikan ekspresinya. Dengan nada yakin. Tidak ada kata yang terucap. Suasana aneh membeku sejenak. Semua secara sinkron memilih diam. Di dalam lingkaran, terlalu banyak bicara pasti berujung pada kesalahan. Apalagi itu urusan pribadi orang lain. Pembawa acara juga pintar. Langsung mengalihkan topik. Selanjutnya, mari lihat siapa yang beruntung. Sayangnya, aku menjadi orang beruntung berikutnya. Aku tidak ragu memilih tantangan besar. Menelepon teman ke-6 di buku teleponmu. Setelah mengucapkan aku cinta kamu, langsung menutup telepon. Saat membuka kunci ponsel dan menyerahkannya ke pembawa acara, tanganku gemetar. Dalam ingatanku, nomor Liuruan sepertinya di urutan ke-5 atau ke-6. Kalau kebetulan terhubung ke nomornya, itu akan sangat seru. Setelah sejenak hening, suara dering khas ponsel merek buah terdengar di lokasi. Komentar di layar menjadi gila. Jangan-jangan itu ponsel Liuruan yang berdering. Ini meningkatkan efek acara. Hai Qiang masih bersikap keras, berkata, kalian berdua tidak akrab. Nomor telepon sudah ada. Nomor KTP masih jauh. Hahaha, luar biasa. Fans CP kalian, jangan terlalu lebay. Semua orang di lokasi langsung menoleh. Dengan sangat terkejut menatap arah suara. Aku mengangkat kepala dengan ekspresi kaku menatap Liuruan yang duduk di depanku. Tidak mungkin begitu tepat. Liuruan juga terkejut sejenak. Dia mengangkat pandangan dengan sedikit terkejut, menatapku sekilas. Sebuah lengkungan muncul di sudut bibirnya. Dia perlahan mengeluarkan ponsel dari saku. Saat melihat layar dengan jelas, senyum di sudut bibirnya menghilang. Wajahnya langsung menjadi tegang. Reaksinya tidak tepat. Jari-jarinya mengetuk layar beberapa kali. Dengan wajah tegang, bilang, bukan aku. Pembawa acara juga menjelaskan dengan canggung. Memang bukan, Liuruan. Telepon belum terhubung. Aku menghela napas lega begitu mendengarnya. Para tamu bersiul serentak. Komentar di layar secara mengejutkan seragam dengan suara mengunyah. Aku tertawa, tim produksi terlalu sengaja berlebihan. Aku memang bilang, tidak ada permintaan seperti itu. Reaksi Liuruan jelas tidak bersedia. Hai Qiang masih begitu tidak malu, mengolok-olok CP yang berantakan. Pergilah. Memang Liuruan di dalam hatinya memiliki kami, Kun-kun. Sebelum mengeluarkan telepon, dia juga melihat. Kun-kun pasti takut dia sedih. Apakah Cao Sukun sedih? Aku tidak tahu. Tapi aku sangat khawatir. Bahkan jika bukan Liuruan. Daftar kontakku yang diwakili oleh benda-benda itu juga sangat menyebalkan.
Pembawa acara sudah menelepon kembali nomor D6 itu. Kali ini tidak seberuntung sebelumnya. Telepon berhasil terhubung. Ya, hidung kecil itu cukup sensitif. Ya, aku baru saja mengirimkan diri untuk sebuah drama. Kamu langsung meneleponku. Apakah kamu ingin mengajak kakak? Aku sedang main beberapa permainan kecil yang seru. Hanya satu kalimat singkat, namun mengandung banyak informasi. Hatiku berdebar. Aku langsung memotongnya. Aku mencintaimu. Tanpa menunggu jawabannya, aku cepat-cepat menutup telepon, lalu mematikan suara dan mengaktifkan mode pesawat. Menunggu sampai aku mengatur ponsel, kemudian mengangkat kepala lagi. Aku melihat semua orang dengan ekspresi yang sulit dijelaskan beragam. Aduh, pikiranku melenceng. Aku membuka mulut ingin menjelaskan, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Ada banyak masalah yang terlibat di sini. Tidak bisa dibicarakan. Setidaknya untuk saat ini tidak bisa dibicarakan. Aku sudah tidak ingin melihat komentar di layar lagi. Aku bahkan bisa membayangkan apa yang mereka katakan. Misalnya, apakah ini aturan tidak tertulis? Ini pasti sponsor Hekiang, ya. Sebelumnya di lokasi syuting mereka menyelipkan modal. Aktor pria itu melontarkan tatapan sinis. Aku pikir dia sangat tinggi hati. Ternyata dia sejenis itu. 2 tahun pertama karirnya, aku pernah dicaci. Aku bahkan pernah dicaci dengan kata-kata yang lebih kasar sampai menjadi pengalaman. Awalnya, popularitasku di antara penonton tidak bagus. Selama beberapa tahun ini, sedikit penggemar yang kumiliki karena akting mungkin akan hilang. Sekarang reputasi yang sedikit membaik diperkirakan akan kembali menjadi hitam total. Aku menghela napas. Rasanya melankolis. Saat mengangkat mata, aku langsung menatap mata hitam indah Liu Ruyan. Wajah Liu Ruyan tampak muram. Dia membuka mulut ingin menjelaskan untukku. Tapi aku menggelengkan kepala kepadanya. Dia menatapku beberapa detik dengan wajah tenang. Akhirnya dia tetap setuju dengan pikiranku. Komentar di layar pasti sangat ramai. Tim produksi terpaksa mematikan layar elektronik yang menampilkan komentar. Padahal permainan seharusnya dihentikan. Tapi Liu Ruyan tidak setuju. Meskipun dia tidak mengungkapkan identitas keluarga Liu. Namun selama bertahun-tahun ia berhasil berdiri sendiri dengan cukup baik. Posisi dan jaringan relasinya tidak boleh diremehkan. Sutradara tentu tidak akan menyinggungnya. Setelah 5 menit, permainan dimulai kembali. Setelah 2 putaran, akhirnya menunjuk ke Liu Ruyan. Komentar ditutup. Orang yang bertanya menjadi pembawa acara, Liu Yingho. Pilih antara pertanyaan jujur atau tantangan besar. Pertanyaan jujur. Kalau begitu, apakah Gu Yingho memiliki orang yang disukai? Ada, dan putaran berikutnya kembali ke Liu Ruyan. Pertanyaan jujur, apakah orang yang disukai Liu Yingho ada di lokasi? Dia hampir menguasai seluruh lokasi sebagai panggungnya. Kalau begitu, siapa orang yang disukai Liu Yingho? Hekiang membuat seluruh ruangan gaduh. Aku juga terkejut karena pengakuannya. Juga karena dia memilih cara ini untuk menutupi urusanku. Sejak dia menolak menghentikan permainan. Aku menebak niatnya. Dia ingin memanfaatkan permainan untuk mengungkap rahasia demi menarik perhatian. Aku pikir dia hanya akan mengungkap identitasnya. Keluarganya tidak ada larangan. Jika dia mengungkapkan, tidak masalah. Berbeda denganku, yang jika mengungkap diri sebagai anggota keluarga He, harus patuh kembali ke rumah untuk pernikahan yang diatur. Jadi dia menghormati keputusanku untuk tidak berbicara. Aku pun tidak menghalangi apa yang ingin dia lakukan. Namun sekarang tampaknya tidak begitu lagi. Dia kini melibatkanku dalam urusannya, yang bisa menjerat diriku. Apakah dia benar-benar mengerti apa yang dia lakukan? Setelah kekacauan singkat, sutradara menghentikan perekaman. Aku berdiri dengan wajah dingin. Liu Ruyan datang sebentar. Mari kita bicara. Setelah selesai bicara, aku tidak mengurusi dia. Langsung berbalik dan naik ke atas. Dia mengangguk pelan. Tanpa tergesa-gesa, dia mengikutiku. Di mana-mana ada kamera. Hanya kamar yang tidak ada kamera untuk percakapan. Hanya saat masuk ke kamar, aku langsung menanyainya dengan keras. Apakah kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Kamu sedang mengundang api pada dirimu sendiri. Kamu malah membuat masalah untuk dirimu sendiri. Kamu tahu tidak? Dia tersenyum lembut dengan alis dan matanya. Dia mengangguk pelan. Tahu. Lalu bagaimana? Aku tertawa karena marah. Kamu tidak mau melanjutkan kariermu. Kamu tidak mau fan-fanmu. Kamu di saat seperti ini bilang suka. Bagaimana penggemarku menilai kamu? Bagaimana netizen menilai kamu? Apakah kamu pernah memikirkannya?
Dia mencondongkan kepala dan berpikir sejenak. Sutradara, sudah terpikir. Aku suka kamu. Aku berpikir kamu masih melakukan hal ini. Aku menegur setengah jalan lalu menyadari. Seketika terhenti. Sudut bibirnya melengkung lembut. Bertanya dengan suara pelan. Apakah kamu masih ada yang ingin dikatakan? Aku menoleh kepala dan diam. Dia tertawa. Sekarang giliran aku berbicara. Pertama, pengakuanku bukan sekadar impulsif. Bukan pula keputusan yang tergesa-gesa. Aku sudah memikirkannya lama. Mengatakannya sekarang hanyalah lebih awal. Kedua, apa pendapat orang lain? Aku tidak peduli. Yang aku pedulikan hanyalah kamu. Kamu tidak perlu memikirkan untukku. Apa konsekuensi dari apa yang kulakukan? Itu bukan urusanmu. Itu urusanku. Terakhir, bukankah kamu seharusnya memberi tanggapan atas pengakuanku? Jantungku berdebar sangat cepat. Bahkan aku mulai mendengar suara detak jantungku yang keras secara halusinasi. Diam selama beberapa saat, aku mencubit ujung jariku. Berusaha tampak tenang. Kita tumbuh bersama sejak kecil. Mungkin apa yang kamu anggap suka hanyalah kebiasaan. Liu Ruyan mengeluarkan suara pelan. Menepuk pipinya. Dia tertawa sambil marah. He Qiang, aku menghabiskan 10 tahun untuk memahami perasaanku. Aku jelas membedakan antara suka padamu dan sekadar kebiasaan. Setelah Liu Ruyan pergi, aku tetap di kamar, tidak turun. Setelah beberapa saat, ada yang mengetuk pintu. Aku mengira itu dia yang kembali. Namun ketika membuka pintu, yang kulihat adalah Cao Sukun. Dia tampak dingin. Langsung berkata, jika kamu secara sukarela keluar dari acara, masih bisa memberimu sedikit martabat. Aku terkejut, lalu tersenyum sambil berkata, dengan identitas apa kamu mengatakannya kepadaku? Tim produksi atau rival cintaku? Aku tersipu. Sayangnya kamu bukan tim produksi. Bahkan sebagai rival cintaku pun tidak layak. Wajahnya langsung memucat. Tidak lagi menyembunyikan He Qiang. Aku menyarankanmu sebaiknya patuh saja. Jangan memikirkan yang tidak seharusnya. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Aku mengangkat alis sambil tersenyum. Terima kasih atas nasihatmu. Tapi aku sejak kecil memang tidak patuh. Aku suka tantangan. Tidak mungkin. Kalau begitu, lihat saja kenakalanmu. Apakah aku bisa menyelamatkanmu lagi? Kali kedua, senyumku menatap punggungnya sambil termenung. Keesokan harinya, acara tetap syuting seperti biasa. Fitur komentar real time di layar dibatalkan. Para tamu bebas membentuk pasangan. Cao Sukun melangkah dulu. Dia langsung berjalan ke depan Bu Liu. Dengan senyum, dia bertanya kepada Bu Liu, bolehkah aku bergabung dengan Bu Liu? Bu Liu menjawab tanpa ragu. Tidak boleh. Ekspresi Cao Sukun langsung menjadi canggung. Dia menggigit giginya erat. Bu Liu melewati dia. Lalu dia langsung berdiri di sampingku. Meskipun dia tidak berkata apa-apa, niatnya jelas terlihat. Semua jelas. Saat itu, Cao Sukun benar-benar tidak tahan lagi. Dia memutar kepala dan berlari keluar dari pandangan kamera. Para tamu saling menatap kebingungan, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Setelah beberapa saat, mungkin tidak ada yang menenangkan, Cao Sukun kembali sendiri. Penampilan yang elegan, senyum yang pas. Seolah-olah insiden tadi tidak pernah terjadi. Aku dengan tajam merasakan ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Akhirnya, tim tetap sama seperti kemarin. Babak pertama menguji kekompakan para tamu. Para tamu menuliskan jawaban berdasarkan pertanyaan. Jika sama, dapat 1 poin. Bagian ini bagiku seperti soal mudah. Setelah duduk berhadapan belakang, pembawa acara memegang kartu pertanyaan dan mulai menanya. Nonton film? Pilih film romantis atau aksi? Zhong Chufuzu memilih film romantis. Cao Sukun menulis film romantis. Shen Yuchu memilih film aksi. Aku dan Liu Ruyan memilih film aksi. Untuk kencan, makan makanan Cina atau Barat. Aku dan Liu Ruyan tanpa sengaja sama-sama memilih makanan Cina. 2 tim lainnya tidak sependapat. Setelah beberapa pertanyaan, aku dan Liu Ruyan meraih posisi pertama. Dengan seberapa kami saling mengenal. Cukup tebak sembarangan saja sudah tepat. Tidak takut sama sekali. Setelah beberapa babak berturut-turut, aku dan Liu Ruyan menguasai semuanya. Menjadi tim dengan skor tertinggi di antara 3 tim. Membuat Zhong Chufu, Fang Yuan dan Shen Yuchu berteriak, berhenti. Jangan pamer lagi. Hanya Cao Sukun yang masih mengelilingi Liu Ruyan. Secara terbuka maupun diam-diam menyatakan perasaannya padanya. Sedangkan Liu Ruyan dari awal sampai akhir tidak memberi respon. 2 hari terakhir rekaman acara,
Aku dan Liu Ruyan sengaja memperlihatkan kebersamaan di depan Cao Sukun. Dia memang tidak tahan lagi. Pada hari selesai rekaman, tiba-tiba banyak postingan online yang merugikan aku muncul. Ada yang menuduh aku dibiayai oleh wanita kaya demi mendapatkan sumber daya. Jumlah kliknya luar biasa tinggi. Ada juga yang bilang aku dibiayai oleh orang lain. Postingan yang menuduh aku merusak keluarga bos besar juga muncul diam-diam. Kata-kata di internet terdengar sangat meyakinkan. Sampai aku hampir meragukan diri sendiri. Yao Ge panik, keringat mengalir di dahinya. Kamu tahu siapa yang mengatur semua ini di belakangmu? Aku menatap dengan tenang. Tahu, jika tidak ada hal yang tak terduga, mungkin itu Cao Sukun. Yao menantangku. Kamu begitu tenang karena ada bukti, ya? Aku mengangguk lalu menggeleng. Yao menjadi panik. Jadi, ada atau tidak ada? Aku berpikir sejenak. Katanya akan segera ada. Yao tampak bingung, namun karena kepercayaannya padaku, dia tidak menanyakan lebih jauh. Dengan kelonggaranku, kekacauan di internet semakin memuncak, tapi tetap tidak ada hal yang konkret. Aku merenung sejenak, aku memutuskan untuk mendorong sedikit. Jumat malam pukul 8, aku dan Liu Ruyan mengumumkan secara flamboyan. Pada pukul 9, sesuatu yang baru muncul di internet. Sebuah akun bernama membongkar wajah asli selebriti membuat sebuah postingan. Itu adalah postingan hitung mundur. Mengatakan bahwa pada pukul 10 akan dirilis ke-6 sensasionalku. Begitu postingan itu dibuka, jumlah kliknya langsung melampaui 10.000. Bahkan masuk ke tren teratas. Pukul 10 tepat, sambil menunggu dengan antusias para netizen. Sebuah ke-6 muncul dalam postingan itu. Protagonisnya adalah aku. Pemeran pendukungnya adalah 2 atau 3 wanita parubaya dengan riasan tebal. Isi ke-6 menampilkan aku dengan pakaian berantakan, bergumul dan berkelahi dengan mereka. Seluruh ke-6 memperlihatkan aku tampak seolah-olah menolak tapi sekaligus menggoda. Yao menonton ke-6 itu. Setelah proses pasca produksi, tangannya bergetar. Mereka ini sedang memotong secara asal-asalan. Ini sepertinya membalik hitam putih, ya, membalik hitam putih. Asal ke-6 itu disunting sedikit, maka bisa menghancurkan seseorang. Cukup menggerakkan jari. Kak Yao terdiam beberapa detik, mengeluarkan ponsel. Aku akan menghubungi tim humas untuk klarifikasi. Aku mengangkat tangan menahannya, tapi sia-sia. Orang dalam ke-6 memang aku. Tidak ada ke-6 asli. Tidak dapat membuktikan sama sekali bahwa penyuntingan jahat membuatnya tampak pucat. Jadi tidak ada cara lain, ya? Aku tersenyum menenangkannya. Akan ada cara. Jam 11 aku menerima pesan darimu. Hanya 3 kata. Berhasil. Hatiku pun kembali tenang karena 3 kata itu. Saat seluruh internet memaki aku. Saat menyerang aku. Sebuah berita yang lebih sensasional muncul. Rumor tentang Cao Sukun terlibat dalam pencucian uang dan kejahatan. Mencemarkan orang lain. Di belakangnya juga ditandai dengan viral. Hal itu membuat netizen kebingungan. Netizen yang tidak mengerti situasi berlari ke dua arah. Takut ketinggalan informasi. Aku pun memposting bukti penerimaan laporan. Menyanggah rumor. Aku juga mengumumkannya. Menyembunyikan identitas pewaris keluarga He. Saudariku juga keluar untuk klarifikasi program Kencan. Jadi, panggilan itu darinya. Netizen berbondong-bondong meminta maaf di akun Weiboku. Meminta pengampunan. Perkembangan selanjutnya berjalan lancar seperti yang kuinginkan. Cao Sukun memanfaatkan hubungan keluarganya untuk melakukan banyak tindakan ilegal di luar, seperti pencucian uang dan menyewa pembunuh, pembunuhan, perdagangan ilegal dan serangkaian tindakan melanggar hukum, dilaporkan secara terbuka oleh warga yang peduli. Setelah polisi menyelidiki secara ketat dan membuktikan kebenarannya, Cao Sukun bersama rekannya Langdang dimasukkan ke penjara. Yang menanti mereka adalah pengadilan hukum. Pada hari Cao Sukun dijatuhi hukuman penjara, saya pergi menemuinya. Dia menatap saya dengan tatapan penuh kebencian. Dengan nada pasti, dia berkata, "Kau yang melaporkanku." Saya tidak memberi jawaban. Tidak perlu berterima kasih. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Membunuh seorang pendatang baru yang tidak memiliki latar belakang. Bagi saya, itu semudah membalikkan telapak tangan. Sambil berkata itu, matanya dipenuhi penyesalan. Saya seharusnya tidak mendengarkan kata-kata orang-orang bodoh itu dulu. Meninggalkanmu sebagai masalah yang terus mengganggu. Saya mengangkat alis dan tersenyum sambil berkata, "Kau bodoh. Kau masih tidak percaya.
Jika saya benar-benar seorang pendatang baru tanpa latar belakang, bisa bertahan dengan aman di industri ini selama bertahun-tahun. Namun beruntung saja kau begitu bodoh. Kau pun terjebak. Dulu saya menyembunyikan identitas saya. Ketika baru masuk ke industri, perusahaan yang bodoh meminta saya pergi. Saya pun pergi. Saya mengira itu adalah makan malam internal perusahaan. Ternyata itu adalah jamuan kotor semacam itu. Setelah saya menyadarinya, saya langsung ingin pergi. Tetapi seseorang menarik saya kembali ke ruang pribadi. Di tengah tarik-tarik itu, saya menemukan celah. Saya memecahkan botol minuman, mengayunkannya secara sembarangan. Mereka yang takut mati tentu tidak berani menyerang. Itulah yang memaksa mereka mundur. Binatang terkutuk itu. Setelah saya melarikan diri dari ruang pribadi, saya bertemu kakak perempuan saya yang datang makan bersama klien. Itulah yang menyelamatkan saya dari bahaya. Setelah kejadian, kakak saya menyelidiki hal itu. Hasilnya adalah kebetulan yang sangat luar biasa. Ketiga wanita itu pergi ke luar negeri semalaman. Pada saat itu, pelayan di luar pintu bersikeras tidak tahu apa-apa. Restoran juga menyatakan bahwa rekaman CCTV tidak aktif. Saat itu, kami semua mengira itu hanya perusahaan yang menggunakan aku untuk mendapatkan keuntungan. Sampai Chow Sukun secara tidak sengaja menyebutkan, hanya dirinya sendiri. Kedua kalinya, barulah aku mulai curiga. Itulah mengapa muncul rangkaian aksi pamer cinta selanjutnya, secara sengaja memprovokasi tindakannya. Tidak disangka dia tidak bisa menahan diri dan mengungkapkan keburukannya. Keenam itu, dia pikir itu akan menghancurkan aku. Tapi tidak tahu itu menjadi titik masuk penyelidikan polisi. Chow Sukun terdiam sejenak, lalu baru menyadari. Dia tertawa sambil mengejek dirinya sendiri. Ternyata itu terungkap pada saat itu. Aku bahkan tidak menyadari. Aku mengeluarkan undangan pernikahan dari saku dan membukanya. Di sana tertulis nama aku dan Liu Ruyan berdampingan. Aku berkata bahwa dari awal sampai akhir itu hanya keinginan sepihakmu, menyebabkan dirimu sendiri. Karena menyukai Liu Ruyan, maka aku merencanakan untuk menghancurkan diriku yang dekat dengannya. Jadi aku tak tahan, kali kedua ingin menghancurkan diriku. Tapi pada akhirnya tetap menyakiti orang lain dan diri sendiri. Acara kencan itu akhirnya diturunkan. Karena acara tersebut memiliki Chow Sukun, artis dengan tindakan kriminal serius. Ruang siaran langsung di mana aku dan Liu Ruyan mengumumkan pernikahan. Netizen berbaris untuk mengirimkan ucapan selamat. Di komentar layar, netizen menggoda aku. Apakah kamu masih ingat pernah berkata bahwa Liu Yingho bukan tipe yang kamu suka? Kalimat itu, langsung ada yang menanggapi dengan menggoda pasangan kecil. Jangan pedulikan. Hanya permainan kecil pasangan. Siapa yang percaya? Siapa yang tertipu? Melihat komentar layar yang riang, saya tersenyum sambil melirik Liu Ruyan di sebelah saya. Lalu dengan putus asa saya berkata, seorang pria tampan dengan penuh perasaan berkata kepadamu, apakah kamu bersedia memberi dia kesempatan untuk memanjakanmu sampai tua? Kamu mungkin akan ragu sejenak, tapi pria tampan ini telah menemanmu sejak kecil. Saya mengangkat sudut bibir. Bagaimanapun, saya tahu Liu Ruyan tidak akan menolak saya. Liu Ruyan yang berusia 26 tahun juga tidak akan menolak He Qiang.